Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat, dilancarkan pekerjaan, aktivitas maupun usahanya. Ya, teman-teman, isu Kaisang maju di Pilgub DKI Jakarta ternyata tidak didukung dengan hasil survei gitu ya, teman-teman. Di mana Kaisang di sini menjadi salah satu kandidat gitu ya, teman-teman, dengan survei terendah hanya 1% berbanding terbalik dengan Anies yang menempati posisi pertama dan Ahok di posisi kedua. Sampai-sampai Kodari ini menyarankan bahwa Kaisang sebaiknya di Jawa Tengah saja, karena memang survei Kaisang di Jawa Tengah itu lebih baik daripada di Jakarta. Nah, bagaimana videonya? Coba kita simak dulu bareng-bareng. Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas yang terbaru, elektabilitas dua mantan gubernur Jakarta, yaitu Anies Baswedan dan juga Basuki Cahayapurnama alias Ahok, ada di posisi teratas. Di urutan pertama, saudara, kami hadirkan, ini dia gambarnya 29,8% untuk Anies Baswedan. Kemudian diikuti oleh Ahok dengan 20,0%. Kemudian ada nama Ridwan Kamil 8,5% dan selanjutnya ada nama dua menteri dari kabinet Jokowi yakni Erick Thohir dengan 2,3% dan Sri Mulyani 1,3%. Dan kemudian disusul nama Andika Perkasa mantan Panglima TNI 1,0%. Kemudian juga ada nama putra bungsu dari Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, 1,0%. Dan juga ada nama penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, 1,0%. Dan juga ada nama Tri Risma hari ini, 1,0%. Survei ini, saudara, dilakukan pada 15 hingga 20 Juni 2024. Dengan responden sebanyak 400 orang dipilih secara acak dengan menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di Jakarta. Hasil survei Litbang Kompas terbaru jelang Pilgub Jakarta 2024 mencatat bahwa lebih banyak responden yang mempertimbangkan memilih paslon yang didukung Prabowo Subianto ketimbang Presiden Joko Widodo. Faktor Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto hingga mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan menjadi pertimbangan bagi responden dalam memilih calon pada pemilihan kepala daerah Jakarta di bulan November mendatang. Memudar ya. Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas yang berlangsung pada 15 hingga 20 Juni 2024 menemukan 66,5% responden akan memilih calon yang didukung oleh Prabowo. Selanjutnya 65% responden akan memilih calon yang didukung Ahok. Kemudian responden yang menentukan pilihannya berdasarkan arah dukungan Anies ada 63,5% responden. Sedangkan responden yang mempertimbangkan calon yang didukung Presiden Joko Widodo sekitar 61%. Dan yang mempertimbangkan faktor Megawati ada sekitar 43,5% responden. Sebagai kelanjutan diskusi kita di Jakarta ya, ketimbang mengusung Kaisang di Jakarta, menurut saya lebih menarik, lebih mungkin kalau mengusung Kaisang di Jawa Tengah gitu. Kenapa? Menurut saya sangat jelas itu yang nggak usah Mr. Q yang ngomong, netizen aja lah bahasa. Kita pengen tanya Kenapa? Jakarta kan lebih pas sama Kaisang, muda, urban, metropolitan. Enggak juga. Lebih digital. Kacamatanya begini. Pertama, Pak Jokowi itu adalah orang Jawa Tengah. Gitu. Kita tahu bahwa Ganjar sudah naik elektabilitasnya gara-gara Jokowi. Ganjar aja naik elektabilitasnya gara-gara Jokowi, apalagi Kaisang. Ya kan ada beberapa alasan tadi. Nomor satunya tetap asosiasi dengan Pak Jokowi. Ini kan salah satu diskusi yang banyak dibahas kan, pengaruh Jokowi di pilkada. Menurut saya pengaruh Jokowi di pilkada paling kuat itu adalah di Jawa Tengah kalau Kaisang maju gubernur. Bahkan itu bisa di atas Bobi maju gubernur di Sumatera Utara. Karena apa? Karena Kaisang ini anaknya Pak Jokowi. Nah yang kedua, pasangan 02 Prabowo Gibran itu mampu memenangkan Pilpres di Jawa Tengah. Dan aku yakin mayoritas orang kalau ditanya, elit maksud saya, tahun lalu apakah Prabowo Gibran bisa menang di Jawa Tengah? Saya yakin lebih 50% mengatakan nggak bisa. Karena itu dianggap sebagai kandang banteng. Nyatanya kan ambrol kandang banteng. Ambrol kandang banteng. Prabowo Gibran bisa menang. Prabowo aja bisa menang di sana. Apalagi Kaisang. Harusnya begitu. Kenapa Prabowo bisa menang? Karena ada Gibran. Gitu ya. Make sense kan sekarang kan? Kalau Kaisang di Jawa Tengah kan? Gitu. Apalagi situasinya pertarungan di sana
itu belum ada hiunya. Justru Kaisang kalau masuk sana, dialah hiunya. Meskipun harus head to head dengan calon PDI. Nah, iya. Ya anggaplah hiu lawan hiu lah. Tapi kan yang rame itu Pak Lutfi itu kan. Ya Pak Lutfi kan salah satu calon. Saya nggak menafikan Pak Lutfi ya, karena kan memang belum juga ya, belum survei gitu loh. Jadi belum bisa komentar banyak. Tetapi gini aja, antara Kaisang dengan Pak Lutfi, siapa yang asosiasinya paling kuat dengan Jokowi? Nah itu aja tuh. Saya kira itu semua orang udah bisa jawab tuh. Betul. Pada hari ini kalau bukan Kaisang ya Pak Lutfi, karena yang asosiasinya ada dengan Pak Jokowi itu kan Kaisang dengan Lutfi kan, gitu. Karena Pak Lutfi kan pernah tugas di Solo. Tapi kalau yang aromanya itu kental dengan Pak Jokowi adalah Kaisang. Kalau betul-betul maju di sana. Ibu saya perlu izin. Ibu saya ketua umum, saya ada kursi di sini. Beda. Tapi lebih potensi dengan Pak Anies atau dengan Pak RK ini, Mas? Apa? Potensinya lebih dengan Pak Anies atau Pak RK? Intinya kami itu terbuka dengan siapapun. Ini nggak terlepas, bukan hanya saya aja ya nanti yang sebagai cawagup. Kita kan masih ada Grace Natali, kita juga ada teman-teman yang lain kan. Ya, di Jawa Tengah bagus, di Jakarta juga bagus, karena ini kan semuanya wilayah Indonesia. Ya bagus, bahwa ambisi Kaisang itu bagus sebagai seseorang anak muda, nggak ada soal itu. Yang jadi soal adalah prosedur untuk tiba atau mewujudkan ambisi itu. Dan prosedur itu yang kemudian diakali lagi oleh Jokowi melalui keputusan Mahkamah Agung. Kan semua itu berhasil karena mentalitas terabas yang dulu diterangkan oleh Pak Kuncharaningra, bahwa ini politisi Indonesia itu punya mentalitas terabas itu. Mau cepat-cepat sampai ke kursi tanpa ada kompetisi. Dan tanpa mengikuti aturan. Bahkan aturan diubah demi kompetisi yang tidak sehat kan. Aturan diubah demi ambisi seseorang. Dalam hal ini ambisi Pak Jokowi yang sudah dibuktikan pertama kali di Mahkamah Konstitusi, dan itu yang menyebabkan proses politik hari ini jadi tidak well established, tidak bisa didudukkan secara sempurna karena ada guncangan legitimasi kan. Nah sekarang diulang-ulangi Pak Jokowi melalui Mahkamah Agung, kan itu sama aja tuh. Jadi memang mental terabas itu ada pada Jokowi, atau sebutannya mental ambisius. Nah, itu yang sebetulnya kita mau cegah tuh, tapi ternyata Zulhas juga ikut mental yang sama tuh, mau terabas aja kan, tanpa basa-basi langsung nempelkan anaknya itu ke Pak Jokowi. Ya mungkin juga anaknya ada fungsinya, ada gunanya atau berprestasi, tetapi cara Zulhas menempelkan anaknya justru membuat anaknya itu ditambahkan sesuatu yang belum waktunya tuh, yang mestinya dia alami sendiri sebagai seorang legislator di DKI. Jadi Pak Zulhas itu justru menjerumuskan sebuah generasi dalam hal ini, anaknya itu ke dalam politik nepotisme. Dan orang ingat lagi tuh, loh kenapa PAN berlaku begitu? Bukankah PAN itu partai reformis yang di dalam dalil awal menyatakan dengan tegas, kami partai reformis, artinya anak kandung reformasi. Apa itu reformasi? Anti nepotisme. Ya itu teman-teman hasil survei dari Litbang Kompas yang menempatkan Pak Anies Baswedan dan Pak Ahok itu masih menjadi urutan 1 dan urutan kedua. Tidak tahu ya apakah mereka akan menjadi paslon dan wakil gitu ya teman-teman, mengingat ada perbedaan gaya kerja dan gaya komunikasi. Apakah bisa diharmoniskan dan menjadi calon gubernur dan calon wakil gubernur? Menurut saya sangat menarik. Sementara kalau dari hasil survei Kaisang itu hanya 1%, saya pikir peluangnya sangat kecil untuk menang di Jakarta gitu ya teman-teman, kecuali dia mungkin dipasangkan dengan Anies Baswedan misalnya gitu ya teman-teman. Tapi tampaknya tidak ya teman-teman. Kemungkinan besar seperti analisa Kodari tadi, mungkin Kaisang ini akan lebih ke Jawa Tengah ya ininya mencalonkannya gitu ya teman-teman. Nah kalau menurut teman-teman sendiri bagaimana? Silahkan tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Ya itu aja teman-teman video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak sampai selesai. Jangan lupa di like videonya, di subscribe channel ini agar terus berkembang. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.